Hello lecturers and friends, welcome to the presentation of Group 3. I am Reche as the leader of the group and I will introduce my group members. The first is Lydia, Ruben Nazar, Yogi Genius, and then Vivi Angela. Thank you. Selamat malam Miss, saya Lydia dengan NIM 2061201160. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau membuat judul penelitian baik. Pertama saya akan menjelaskan definisi apa itu sih judul penelitian. Judul penelitian itu adalah pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian terkait objek penelitian yang ingin diteliti, lokasi, tujuan, dan saran yang ingin dicapai. Judul menjadi salah satu unsur karya tulis ilmiah dari arti penelitian yang diajukan. Alasannya karena judul ini menjadi hal pertama yang dilihat oleh orang lain ketika melihat laporan penelitian. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa judul penelitian kita mencakup semua aspek yang relevan dari keseluruhan hasil penelitian. Judul penelitian yang baik adalah judul penelitian yang dapat menjelaskan variabel penelitian yang akan diteliti. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur judul penelitian. Di dalam unsur-unsur judul penelitian itu ada sifat dan jenis penelitian, yang kedua objek penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat lokasi atau daerah penelitiannya, yang kelima tahun atau waktu terjadinya penelitian. Kemudian syarat pada judul penelitian. Syaratnya yang pertama ada menarik minat penelitian, yang kedua mampu dilaksanakan oleh peneliti, yang ketiga mengandung manfaat yang bersifat praktis dan penting untuk diteliti, tersedia cukup data, dan terakhir harus menghindari duplikasi. Syarat penulisan judul penelitian yang baik itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul harus juga konsisten dengan rumusan masalahnya. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian itu dilakukan. Kemudian, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Lalu, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, yaitu kuantitatifkah atau kualitatif. Kuantitatif itu datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif itu datanya berupa pertanyaan-pertanyaan atau statement. Judul itu adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Kemudian hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, cara membuat judul yang baik itu. Yang pertama, kita harus menjawab beberapa pertanyaan penting. Kedua, mengidentifikasikan dan membuat daftar kunci. Yang ketiga, menggunakan kata kunci tersebut untuk membuat satu kalimat panjang. Yang keempat, membuat judul itu berfungsi. Yang terakhir, menghilangkan semua kata atau frasa tambahan untuk memenuhi jumlah kata yang sesuai. Tempatkan kata kuncinya di awal dan di akhir judul penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam, saya Reche Oktuadodo Pasaribu dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kelompok kami mengenai fenomena penelitian. Fenomena penelitian ialah peristiwa yang menjadikan seorang peneliti yang mampu untuk merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Secara sederhananya, fenomena penelitian adalah masalah atau isu-isu topik yang diteliti terkait dengan subjek yang memang menjadi fokus dalam penelitian. Yang kedua, fenomena penelitian dapat disesuaikan dengan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitasnya terhadap hubungan-hubungannya. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Selanjutnya, sumber fenomena penelitian. Yang pertama ialah fenomena terhadap penyimpangan
atau gap antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Yang kedua, penyimpangan antara teori dan penerapan di lapangan. Yang ketiga, fakta-fakta baru yang diperoleh dari hasil riset dan pengamatan yang mengundang pertanyaan dan belum ada jawaban jelas secara ilmiah. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam fenomena penelitian antara lain: 1. Adanya data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut. 2. Terdapat batas-batas masalah yang sudah jelas. 3. Adanya alat atau instrumen untuk memecahkan masalah tersebut. 4. Terdapat teori yang relevan atau sudah mapan dan teruji. Yang kelima, terdapat hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung hipotesa. Yang keenam, dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya, bagaimana masalah penelitian yang baik? 1. Yang bersifat orisinil dan belum ada atau belum banyak orang yang meneliti. Yang kedua, dapat berguna dan bermanfaat bagi pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, dapat diperoleh dan dijelaskan dengan cara-cara ilmiah. Dan yang keempat, jelas dan padat, jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Yang kelima, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang keenam, bersifat etis, yang artinya tidak bertentangan dengan norma-norma hukum atau kaidah dan aturan yang ada. Yang nomor 3 ya research gap. Research gap adalah suatu kondisi yang menampilkan terjadinya inkonsistensi antara hasil penelitian yang sudah diformalisasikan dengan semua data yang mendukung. Research gap juga bisa ditarik sebagai kesenjangan penelitian yang di dalamnya berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahulu, mulai dari konsep, teori, data, ataupun masalah yang terjadi di lapangan, yang akan menjadi celah untuk penelitian selanjutnya. Yang A, jenis-jenis research gap. Theoretical gap, suatu kejadian yang terjadi melalui teori apa yang menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya. Yang kedua, evidence gap, penelitian yang lebih fokus pada kesenjangan bukti penelitian tolak ukur di dalamnya adalah fakta umum yang sudah biasa terjadi. Yang ketiga adalah population gap, adalah jenis research gap yang lebih berdasarkan pada produktif bisnis dan juga jangkauan populasi dalam hal mengambil data penelitian. Yang terakhir ada empirical gap, adalah yang lebih menunjuk pada kesenjangan formalitas empiris. Cara menemukan research gap, mencari konsep yang luput dari penelitian. Metode ini mencoba untuk mencari konsep yang mungkin terlewat dari penelitian sebelumnya. Nah, peneliti yang selanjutnya harus lebih memerhatikan konsep yang terlewat tersebut untuk mencari jawaban dari adanya research gap. Peneliti yang selanjutnya bisa melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan pada peneliti sebelumnya terkait kemungkinan konsep yang terlewat tersebut. Menganalisis celah dalam riset metode dilakukan dalam melakukan riset memang harus dilakukan secara ilmiah agar tidak memberikan hasil yang keliru. Walaupun demikian, biasanya suatu penelitian tidak akan pernah sempurna karena adanya berbagai macam faktor. Faktor yang paling sering ditemukan adalah adanya keterbatasan peneliti serta kurang cermatnya dalam mengambil variabel yang kompatibel dengan penelitian tersebut. Hal inilah yang dikenal dengan celah di dalam suatu riset. Langkah selanjutnya adalah dengan lebih menyempurnakan kekurangan yang ada dengan melakukan berbagai kajian yang mendalam. Hasil kajian inilah yang bisa menjadi dasar dalam membuat strategi baru. Berpatokan pada hasil penelitian yang kurang jelas, metode efektif lainnya yang bisa diterapkan dalam mencari research gap adalah dengan fokus pada hasil penelitian yang memang kurang jelas. Hasil dari suatu penelitian akan memberikan gambaran terkait proses riset tersebut. Bila hasilnya memang kurang jelas, maka peneliti yang selanjutnya bisa menarik kesimpulan bahwa terjadinya research gap karena adanya kesalahan dalam proses riset sebelumnya. Terima kasih.
4. Cara menggunakan Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh upaya untuk menggabungkan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Mendeley adalah aplikasi yang memudahkan mengelola database berupa karya ilmiah sehingga seseorang tidak kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Kelebihan menggunakan Mendeley yaitu semua file yang dimasukkan ke dalam Mendeley akan terdeteksi secara otomatis berupa judul, penulis, halaman, volume, dan lainnya, tanpa perlu dimasukkan manual satu persatu. Tulisan dapat disesuaikan oleh penulis karena dapat diedit. Memudahkan kita dalam mengakses karena Mendeley dapat dihubungkan lewat website dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Setiap karya ilmiah yang diupload dalam Mendeley akan berurutan secara otomatis. Cara mendownload Mendeley di desktop. Pertama, kunjungi laman www.mendeley.com, lalu mengisi form registrasi, verifikasi email yang didaftarkan di dalam Mendeley, download Mendeley, cari file yang sudah di-download, klik kemudian setup, klik next 2 kali, klik I agree, dan klik install, lalu Mendeley akan terdapat di desktop komputer kamu. Cara menggunakan Mendeley. Konfigurasikan Mendeley dan Microsoft Word dengan cara membuka Mendeley, klik menu Tools, pilih Install Microsoft Word Plugin, buka Microsoft Word, selesai. Untuk menggunakan Mendeley di Microsoft Word, buka Mendeley dan klik File, pilih Add File, cari jurnal yang ingin ditambahkan, kembali ke Microsoft Word dan klik Reference, pilih Style, klik Insert Citation, akan muncul kolom dari Mendeley, klik Search dari penulis atau judul tulisan yang dikutip. Bila sudah ditemukan, klik OK, Mendeley secara otomatis akan melakukan citation dari kutipan yang sudah ditulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you.